Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Yusuf Kupi. Kali ini saya akan membahas tentang budidaya kutir dengan media ember. Dan ini adalah sebetulnya pengalaman saya kemarin mencoba-coba dan ternyata berhasil. Sehingga saya ingin share kepada teman-teman sehingga bisa ikut mencoba juga. Dan tonton video ini sampai selesai serta like dan share serta subscribe channel ini. Ciao. Oke, ini teman-teman kutir hasil budidaya saya. Kita lihat. Ini padahal belum ada 1 minggu, tapi perkembangbiakannya sudah cukup lumayan. Nah, kutir ini nama spesiesnya adalah Moina spesies, dimana masih satu kelas dengan udang, yaitu kelas krustase. Hanya ini termasuk udang renik atau udang ukuran kecil. Nah, ini kita lihat kutir itu warnanya agak kemerah-merahan, dikarenakan di dalam tubuhnya mengandung Hb atau hemoglobin. Dan ini kandungan gizinya sangat bagus karena hampir 90% adalah protein. Nah, ini kita lihat juga di ember satunya juga sama. Nah, nanti akan saya bahas tentang cara budidaya kutir ini dengan media ember, ya, dengan pengalaman yang sudah saya dapatkan kemarin. Nah, Moina spesies ini makanannya adalah sejenis fitoplankton atau plankton yang berupa tumbuhan. Sebagai contoh spirulina atau chlorella, di mana ini terdapat pada perairan yang menggenang. Di samping fitoplankton, Moina spesies juga memakan unsur hara yang ada di dalam air. Oke teman-teman, nah caranya mudah. Bahan yang kita perlukan yang pertama, air yang sudah diendapkan paling tidak 3 hari, atau bisa juga menggunakan air bekas akuarium, tapi dengan catatan akuarium yang tidak menggunakan obat, ya, jangan ada kandungan obatnya. Kemudian spirulina powder atau bubuk, ini bisa dibeli di toko-toko ikan. Dengan berat 50 gram itu harganya sekitar 25.000. Kemudian pelet udang yang biasanya dipakai untuk makanan sidat, ini 1 kilo harganya sekitar 30.000. Nah, kemudian caranya adalah kita mempersiapkan media ini sehingga nanti cukup makanan untuk Moina spesies sehingga bisa berkembang biak di situ. Nah, caranya begini. Kita ambil sedikit spirulina, kita masukkan ke dalam plastik, sedikit saja. Kemudian kita tambahkan pelet udang atau pelet Fengli dan sebangsanya. Itu bisa kita beli di toko dengan harga murah. Kemudian kita kasih air. Nah, kemudian kita kocok. Intinya supaya kedua jenis makanan tadi bisa larut di dalam air, dan pada waktu kita masukkan ke dalam media ember nanti bisa bercampur dengan air dengan baik.
Nah, nanti dengan adanya spirulina bubuk ini akan bisa juga menjadi starter. Nah, kita masukkan di sini ya. Akan menjadi starter untuk pertumbuhan spirulina. Sehingga nanti ke depan, karena ini sudah terkena sinar matahari dan sudah ada starter spirulina, maka otomatis untuk ke depan ini akan menjadi green water atau air hijau yang merupakan makanan bagi kutir atau Moina spesies. Nah, sudah. Nah, kemudian kita ambilkan starternya dari ember yang sudah ada kutirnya di sini. Kita ambilkan dari sini. Nah, keunggulan dari kutir ini bisa kita budidayakan dalam tempat terbuka atau outdoor ya. Jadi kehujanan, kepanasan itu tidak masalah. Kita masukkan ke sini. Nah, sudah selesai teman. Sehingga nanti ini kita tunggu dalam waktu 1 minggu, nanti kita sudah bisa panen kutir dari ember ini. Teman-teman, ukuran kutir atau Moina spesies itu kira-kira separuhnya dari Daphnia mahma. Kalau Daphnia mahma ukurannya sekitar 1000 sampai 5000 mikron, sedangkan kutir itu sekitar 500 sampai 1000 mikron. Jadi cukup kecil, dan untuk ikan gupi ini sangat pas untuk bisa dimakan. Dikarenakan kalau Daphnia itu kadang yang ukuran besar itu tidak bisa dimakan oleh ikan gupi. Kemudian Moina spesies ini dapat hidup di sungai, parit, rawa-rawa, dan air tergenang yang lain, dimana kadang-kadang tidak bisa dihidupi oleh makhluk hidup yang lain, tapi ternyata Moina spesies mampu hidup di tempat tersebut. Nah, pada saat Moina spesies berada di suatu lingkungan yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan kehidupan, maka dia akan mengeluarkan telur dan kemudian dia baru akan mati. Dan telur tersebut akan mampu bertahan pada lingkungan yang sangat buruk, bahkan dalam kondisi kering. Nah, nantinya bila perairan sudah memenuhi persyaratan untuk kehidupannya, maka telur-telur tersebut akan segera menetas, sehingga tidak heran bila pada suatu ketika suatu cekungan digenangi oleh air hujan dan beberapa hari kemudian ternyata kita dapati banyak kutir di situ. Kemudian perkembangbiakan Moina spesies itu ada 2 cara, yaitu secara seksual, yaitu dengan adanya pembuahan telur oleh sperma jantan, dan yang kedua adalah secara aseksual atau tanpa pembuahan, yaitu dengan cara parthenogenesis. Jadi tanpa kawin pun Moina spesies ini mampu menghasilkan anakan. Moina spesies ini akan menghasilkan anaknya setelah berumur 4 hari. Bayangkan coba teman-teman, umur 4 hari saja Moina spesies ini sudah mampu menghasilkan keturunan. Wah, bila manusia dalam umur beberapa hari bisa melahirkan anak, bayangin coba, pasti dalam beberapa bulan bumi kita pasti akan sudah penuh. Nah, nanti setelah umur 4 hari bisa menghasilkan anakannya, maka nanti setiap hari akan bisa mengeluarkan anaknya kurang lebih 32 ekor.
Jadi per hari bisa menghasilkan anak 32 ekor. Jadi kalau kita punya 2 ekor saja, 2 ekor itu dalam sehari bisa mengeluarkan 64 ekor. Nanti dalam umur 4 hari anaknya tadi sudah bisa menghasilkan anaknya lagi. Waduh, nggak kebayang. Jadi cepat sekali pertumbuhan populasinya. Makanya dalam percobaan yang tadi saya tunjukkan itu belum ada 1 minggu teman. Jadi kira-kira paling hanya masih 6 hari. Jadi populasinya sudah sangat padat dalam setiap ember. Nah, kemudian umur dari Moina spesies itu kira-kira hanya 13 hari. Jadi kira-kira 2 minggu. Dan nanti kehidupan akan diteruskan oleh anak-anaknya. Jadi berkelanjutan. Dan kemudian oleh karena itu biasanya pada saat sudah mencapai 14 hari, maka ember kita akan terlihat populasi kutirnya menurun dan terus menurun karena mungkin sebagian sudah mulai menua. Nah, oleh karena itu sebaiknya setelah 2 minggu maka harus ada pembaruan. Jadi ember kita cuci bersih, kemudian kita awali dari awal seperti tadi. Nah, oleh karena itu supaya kita bisa panen berkelanjutan, kita membudidayakan dalam beberapa ember dengan jarak mungkin 2 atau 3 hari setiap ember, sehingga nanti pada saat ada ember yang dibongkar karena untuk dibersihkan, masih ada ember yang masih bisa berproduksi. Seperti itu, berputar terus. Demikian tadi teman-teman cara budidaya kutir atau Moina spesies dengan cara mudah dan biaya murah. Dan untuk budidaya gupi kita perlu sekali memberi makan pakan hidup, karena pakan hidup itu pasti akan lebih baik daripada pakan pabrikan. Oleh karena itu kita perlu membuat budidaya kutir ini untuk menyangga kebutuhan pakan ikan gupi kita. Dan semoga keberhasilan saya juga menular kepada teman-teman semua untuk bisa ikut budidaya kutir. Terima kasih sudah melihat video ini sampai selesai. Ciao.